Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel saya, Gia Rahmadiana. Kali ini kita akan membahas terkait mata kuliah akuntansi perbankan bab 12, yaitu analisa laporan keuangan bank. Kita langsung masuk ke materinya. Oke, baik. Seperti biasa, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengenal tentang analisa laporan keuangan pada bank secara komprehensif. Kemudian, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian, manfaat, tujuan, dan indikator analisa laporan keuangan bank secara sistematis. Dan nanti di akhir diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kembali dan menerapkan analisa laporan keuangan secara terstruktur. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kita tahu adalah apa itu analisis laporan keuangan bank. Jadi, analisis laporan keuangan bank itu adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang dilihat dari laporan keuangan dan disajikan oleh bank secara periodik. Karena seperti kita tahu, laporan keuangan itu dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Ya, biasanya sebelum satu tahun itu per triwulan bank itu akan mengeluarkan laporan keuangan. Jadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, kemudian nanti laporan keuangan tahunan seperti itu. Di dalam laporan keuangan itu nanti akan disajikan laporan keuangan secara selama 2 tahun terakhir gitu. Tujuannya adalah untuk membandingkan ke perkembangan dari kondisi keuangan dari perusahaan atau dari bank itu sendiri seperti itu ya. Nah, kemudian untuk laporan keuangan bank lihatnya di mana? Kita itu bisa secara terbuka melihat laporan keuangan bank itu di situs Bursa Efek Indonesia atau linknya adalah ibx.co.id. Nanti kalian di situ bisa melihat laporan keuangan bank atau perusahaan mana saja yang masuk pada Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Dan kemudian di sini ada manfaat dan tujuan dari analisis laporan keuangan bank. Kenapa laporan keuangan bank itu harus dianalisis? Nah, yang perlu kita tahu di sini ada manfaat. Yang pertama adalah perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. Ya, kita bisa melihat memperkirakan tahun depan itu akan seperti apa dilihat dari forecast ataupun kenaikan perkembangan atau penurunan dari tahun ke tahun seperti itu. Kemudian yang kedua adalah diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional dan masalah lainnya. Ya, kita bisa melihat ketika ada masalah maka bisa diantisipasi. Yang ketiga adalah mengurangi ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. Ya, itu pasti. Kemudian yang keempat adalah pertimbangan awal dalam memilih investasi. Nah, itu. Investasi dari bank ke investor ataupun dari investor ke bank tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau menanamkan saham ke bank itu, kita bisa melihat kesehatan bank itu dari laporan keuangannya. Kemudian yang kelima adalah mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank dari tahun ke tahun. Nah, jadi laporan keuangan itu transparan. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya yang pertama menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Kemudian yang kedua mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Jadi perubahan laporan keuangannya bisa dilihat dari neracanya, bisa dilihat dari arus kasnya dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki oleh bank gitu ya. Jadi dari laporan keuangan itu bank bisa terlihat kelebihan maupun kekurangannya. Yang keempat adalah mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan atau perbankan. Seperti itu.
Nah, kemudian di sini apa saja sih indikator ya atau pengukuran-pengukuran analisis laporan keuangan bank? Di sini indikator yang bisa kita lakukan adalah yang pertama rasio kecukupan modal ya, atau capital adequacy ratio atau CAR. Kemudian rasio likuiditas ya, likuiditas atau kelancaran kredit ya, atau biasanya disingkat LDR, liquidity debt ratio yang dikenal. Kemudian ada rasio aktiva produktif, kemudian ada lagi rasio rentabilitas, ya ada 4 rasio ini nanti kita akan lihat indikator-indikatornya, ya. Dan rasio ini nanti nominalnya itu adalah prosentase, ya prosentase karena ini nanti rasio perbandingan. Nah, yang pertama ini adalah rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR ya singkatannya. Jadi bisnis di sektor perbankan pasti modal yang dibutuhkan begitu besar ya. Meski perbankan merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa atau layanan ya, namun ada pula produk fisik yang membutuhkan fasilitas dengan teknologi yang mutakhir seperti mesin ATM, setor tunai, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu tahu rasio kecukupan modal itu apa sih? Ya, rasio kecukupan modal itu merupakan rasio yang merepresentasikan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya rasio kerugian. Nah, di sini untuk rumusnya kita bisa melihat CAR itu ya model terhadap ATMR. ATMR itu adalah aktiva tertimbang menurut resiko. Rumusnya adalah modal dibagi ATMR tadi. Nah, jadi penilaian permodalan ya, didasarkan pada rasio jumlah modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Ya, jumlah modal itu adalah penggabungan adalah dalam modal inti ditambah modal pelengkap. Ya. ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko sendiri merupakan jumlah setiap pos aktiva yang diberikan bobot sesuai dengan kadar resiko yang melekat pada setiap pos tertentu. Nah, kemudian di sini ada penilaian aktiva tetap terhadap modal. Ya. Rumusnya aktiva tetap ditambah inventaris dibagi modal dikalikan 100%. Ya, dikali 100% karena ini rasio, maka nilainya adalah persentase. Nah, jumlah modal sama dengan modal inti ditambah modal pelengkap ya termasuk dalam aktiva tetap adalah inventarisir dan aktiva sewa guna usaha ya. Ini untuk mengukur kecukupan modal. Selanjutnya di sini adalah untuk mengukur likuiditas. Jadi liquidity debt ratio atau LDR disingkatnya merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga atau tidak termasuk kredit pada bank lainnya. Ya. Kemudian dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito, tidak termasuk giro dan deposito antar bank. Kemudian lagi di sini yang bisa kita tahu adalah rumusnya. Ya, rumusnya adalah FDR sama dengan jumlah kredit dibagi dana pihak ketiga dikalikan 100%. Nah, kemudian ada lagi rasio aktiva produktif. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk rasio aktiva produktif. Kemudian yang terakhir adalah rasio rentabilitas. Ini yang sering akan dicari biasanya di penelitian-penelitian itu akan menganalisis laporan keuangan ini. Gitu ya. Nah, ini dapat kita implementasikan dengan data yang ada pada laporan keuangan bank. Ya, kita bisa hitung berapa sih rasio-rasio untuk melihat kesehatan dari bank. Ya. Mungkin itu yang bisa Bu Gaya sampaikan. Ini ada kuis yang bisa kalian jawab mengenai teorinya. Mungkin itu
dan mohon maaf atas beberapa kesalahan jika ada. Terima kasih, Bu Kia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.